Di sebuah desa Jawa pada abad ke-20, hiduplah 3 perempuan tangguh yang ingin memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan perempuan. Mereka hidup di sebuah desa yang dimana kepala suku dan masyarakat menolak dengan keras rencana mereka. Permisi, kami datang membawa permohonan. Kami ingin membuka kelas membaca dan menulis untuk anak-anak perempuan. Hahaha, perempuan sekolah mau jadi apa? Guru, menteri. Tugas perempuan itu di dapur, bukan di sekolah. Kau sendiri, Yasmin, terlalu banyak membaca sampai lupa memasak. Itu bukan urusan kalian. Kami hanya meminta hak yang sama. Cukup, kami tak butuh perempuan yang melawan adat. Di desa ini, aturan sudah jelas. Tidak, kami tidak melawan adat. Kami hanya menolak ketertinggalan. Perempuan pandai. Dunia bisa kacau. Dunia ini memang sudah kacau karena perempuan dibiarkan dalam kegelapan. Kami datang bukan untuk melawan. Kami datang karena cinta. Cinta? Cinta itu patuh. Cinta itu tahu tempatnya. Kalau cinta berarti diam saat hak dirampas, maka itu bukan cinta, itu ketakutan yang diajarkan turun-menurun. Jangan sok pintar, Yasmin. Kau pikir kau siapa? Kami adalah mereka yang kalian bicarakan di masa depan dengan ketakutan. Keesokan harinya, Kuina mengajarkan anak-anak perempuan agar bisa membaca secara diam-diam. Baik, Yasmin, Andin, coba kalian bacakan tulisan di papan ini. Habis gelap, terbitlah terang. Bagus sekali. Suara kalian hari ini akan menjadi suara kalian di masa depan. Kita di sini membaca bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga untuk menyuarakan isi hati kita yang sesungguhnya. Hentikan, ini pertemuan liar. Kau melanggar keputusan desa. Kalian bisa dihukum menyebarkan racun pada pikiran perempuan. Kalau pengetahuan adalah racun, kenapa kalian takut? Diam! Perempuan tidak boleh melawan. Hah? Kami melawan? Kami tidak melawan. Kami hanya berdiri tegak di atas kaki kami sendiri. Lihatlah wajah mereka. Apakah kalian bisa tega memadamkan cahaya di mata itu? Kalian punya kuasa, tapi kami punya harapan, dan harapan tak bisa dibelenggu. Ini bukan urusan harapan. Ini soal adat, aturan. Adat bukan untuk membungkam, adat harus hidup, tumbuh bersama zaman. Mereka membaca, Ya, karena kita ingin tahu, karena kita ingin berkembang. tapi kalau perempuan menjadi pintar, apakah itu salah? Anwar, jangan terpengaruh. Dulu aku ikut bicara seperti kalian, tapi aku takut. Aku mundur, tapi melihat ini, aku teringat wajah ibuku. Ibu saya buta huruf. Waktu kecil, saya yang bacakan surat ayah. Waktu dia meninggal, dia tak pernah tahu isi surat-surat itu. Tidak ada kata terlambat untuk berdiri di sisi yang benar. Kita ini laki-laki, kita pemimpin. Seorang pemimpin sejati bukan yang menaklukkan, tapi mengangkat yang lain. Kalau semua perempuan jadi pintar, apa yang tersisa bagi kami? Kami tak ingin menggantikan kalian, kami hanya ingin berjalan sejajar. Jika laki-laki boleh bermimpi, kenapa perempuan harus diam? Kami tak minta disanjung, kami hanya minta kesempatan. Jika kalian ingin kelas, akan aku bantu. Tapi diam-diam saja. Diam-diam tak apa, yang penting terang akan datang. Ini bukan sekedar kertas dan tinta, ini senjata melawan kegelapan. Dunia yang adil bukan impian kosong, tapi harapan yang kami ukir huruf demi huruf. Dan jika kami jatuh, kami akan bangkit, karena kami tahu tak ada kemajuan tanpa perempuan yang merdeka. Jalan ini masih panjang, tetapi satu langkah telah kita mulai. Tak ada yang bisa hentikan perempuan yang berani berpikir. Dan hari ini kami tidak hanya membaca sejarah, kami menulisnya. Hari, bulan, bahkan tahun
telah banyak terlewati. Namun, jasamu, wahai Kartini, tak pernah sedikit hilang dari ingatan. Jasamu sangat luar biasa, terpatri sangat jelas dalam jiwa masyarakat Indonesia, khususnya kami para perempuan. Jasa dan perjuanganmu tak akan pernah tergantikan. Karenamu, wahai Kartini, memiliki tempat sendiri yang tak pernah tergantikan. Kuucapkan banyak terima kasih, wahai Ibu Kartini, karena berkat dirimu, aku bisa sampai saat ini akan sebuah pendidikan tanpa ditinggalkan. Tubuh boleh terpasu, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Dan kami persembahkan karya ini untuk Ibunda Kartini yang telah mengangkat derajat kami para wanita Indonesia. Selamat Hari Kartini.